ini jadi Pancasilais, besoknya jadi lokalis, membela kebudayaan, besoknya lagi jadi macam-macam sekali. Jika itu yang digambarin lagu itu, ini lagu yang cukup jujur saya kira, karena media sosial paling tidak menunjukkan perubahan wajah yang gila-gilaan itu. Tetapi jika kita naikin ke atas sedikit, sebenarnya ada sesuatu yang lain. Tapi kita akan bicarakan situasi masyarakat yang berubah-ubah wajah itu. Itu lagu yang tadi, yang sebenarnya agak mirip dengan catatan-catatan di di WC umum yang selalu berubah-ubah, semuanya menuliskan catatannya, hujatannya, menyalahkan, sepertinya dia tidak melakukan kesalahan yang serupa, padahal dia sedang ada dalam kesalahan yang sejenis. Persis seperti cerita dulu di pesantren, ada seseorang yang ngomong, anak kecil ngomong ketika sholat, kemudian temannya bilang, "Wih, kalau sholat nggak boleh ngomong, nanti batal." Terus yang ketiga bilang, "Untung saya tidak ngomong." Nah, itu kan yang ngomong, yang pertama melakukan sesuatu mungkin dia khilaf, yang kedua mengingatkan atas nama teori atau kebenaran agama, yang keempat menunjukkan bahwa dirinya tidak menjadi bagian dari kesalahan, sembari sebenarnya mereka ada dalam kesalahan. Itu apa itu yang nyebabin situasi kita terakhir-terakhir ini semakin rumit dalam kaitannya dengan hubungan antar iman. Ya, sebenarnya itu betul ya. Zaman-zaman coret-coret di toilet itu menarik. Iya, itu menarik. Dulu ada guru bahasa Inggris ketahuan nyoret-nyoret di tembok toilet. Waktu ditegur sama kepala sekolah, "Kamu guru bahasa Inggris, guru ikut nyoret-nyoret." "Enggak apa, saya cuma benerin tensisnya aja." Ya, dia tuh tanggung jawabnya sampai ke ya, menyeluruh dia, tidak cuma pada PR tapi pada coretan di dinding WC. Tapi ya soal kenapa problem kita tidak selesai, salah satunya dalam dunia pewayangan itu ada tokoh yang antagonis yang namanya Rahwana. Rahwana itu dikenal dengan sebutan Dasamuka. Punya muka 10, artinya bergonta-ganti. Dan itu barangkali simbol kemunafikan ya. Dan akhirnya Rahwana kalah oleh Hanuman, tapi tidak pernah mati. Jadi Rahwana hanya digencet oleh 2 gunung, ditunggui oleh Hanuman, tapi kadang-kadang Hanuman luput. Saat Hanuman tertidur, Rahwananya terbang, Dasamukanya itu ada yang mukanya jadi koruptor mungkin ya, ada yang mukanya jadi macam-macam. Nah, sebetulnya dalam dunia pewayangan dikisahkan Rahwana itu tidak pernah bisa mati. Jadi para koruptor, para pembenci. Ya, itu Rahwana yang kabur dari Rahwana yang kabur dari situ dan akan selesai dengan ketulusan hati seperti Hanuman. Itu sebabnya kenapa Senogumi Raji Dharma menulis cerpen Iblis tak pernah mati. Iblis tak pernah mati. Karena harus senantiasa ada orang yang berjuang melawan iblis itu. Karena itu kita harus terus-menerus berjuang. Berjuang. Nah, mungkin itulah yang membuat kita ya tidak pernah selesai dalam hidup ini. Makanya yang penting dalam kehidupan ini adalah proses kita dalam melakukan kerja-kerja itu. Kebencian antar yang berbeda, kekesalan, merasa sesak ketika ketemu yang berbeda, itu juga mungkin bagian dari salah satu muka dari dasa muka itu. Ya, Rahwana itu ya, karena dia tidak menganggap, ya kalau kita balik ke yang awal tadi, bahwa pada masing-masing manusia ada suar cahaya, kalaupun itu redup. Tapi ketika kita saling bertemu, maka suar cahaya saya yang redup dan suar cahaya yang kau miliki yang redup bisa membuat terang bagi jalan bersama. Mestinya kan kayak gitu. Dan saya kira dalam menyikapi siapapun, termasuk orang yang berbeda dengan kita, bahkan antagonis, ya kalau filsafat Indonesia mengajarkan kita tidak bisa tinggi hati. Misalnya dalam wayang itu, tampilan wayang,
itu biasanya tokoh baik itu disimpan di kanan, tokoh buruk disimpan di kiri. Itu perspektif dalam. Tapi perspektif penonton ternyata yang baik itu jadi di kiri, yang jahat jadi di kanan. Iya ya. Nah, sehingga benar salah, benci tidak benci itu tergantung perspektif. Itu relatif ya. Mau dari mana melihatnya gitu ya. Dari mana melihatnya. Nah, sehingga menurut saya filsafat Indonesia itu yang mengajarkan kita sikap yang adiluhung gitu, yang ya melihat keburukan pun ya mungkin di situ ada sisi baiknya juga, tergantung perspektifnya di mana. Karena pada saat kita tinggi hati, merasa kita lebih baik dari orang lain, itu orang yang tidak pernah dicari oleh Musa. Jadi konon katanya ada cerita sufi, Musa itu menyuruh orang untuk carilah orang yang dia itu dan yang kamu itu lebih baik daripada dia. Nah, orang itu akhirnya tidak menemukan, karena setiap saya bertemu dengan orang lain, saya selalu punya sisi buruk dibanding orang lain. Nah, itu sufi sejati itu, walaupun dia sedang berjalan dalam kesalehan, dia sama sekali tidak merasa soleh. Dan mungkin juga itu tidak etis ya, kalau kita bilang, saya orang baik, saya orang suci. Yang paling bisa kita bilang adalah, saya sedang belajar berusaha untuk menuju suci. Saya sedang belajar berusaha untuk menuju baik. Ya, karena tadi ya klaim itu bisa berubah balik ketika perspektifnya diubah. Karena itu setiap klaim itu selalu aja berubah ketika dikembangkan dalam layar yang berbeda. Oke, tadi menarik tentang filsafat Indonesiaan. Kemarin kita hari Pancasila dan semua orang bilang bahwa Pancasila adalah salah satu filosofi kebangsaan kita. Konon itu digali dari banyak kebudayaan, diracik menjadi satu. Kalau terkait dengan tema kita, kira-kira Pancasila itu seperti halal bil halal antar iman, jadi nilai-nilai antar iman, antar kebudayaan yang berbeda, yang beragam itu dihalal bil halalkan menjadi satu dalam lima sila itu. Lalu jadilah itu yang disebut dengan Indonesia. Pancasila kira-kira bisa disebut sebagai halal bil halal, nilai yang beragam. Dan poin kerendah hatian harus tetap ada dalam Pancasila itu. Misalnya begini, Islam itu dari dulu mayoritas, jumlahnya banyak. Tapi kok para founding fathers kita itu tidak tertarik sama sekali mendirikan negara Islam, karena tepas salira terhadap agama-agama lain. Dengan kerendah hatiannya umat Islam, ayo kita jadi negara Pancasila. Atau itu karena mereka percaya diri bahwa kebenaran tidak usah juga terlalu dominan, karena kebenaran pasti akan dicari, pasti akan muncul dengan sendirinya tanpa harus harus dimunculkan. Apalagi kata Kiai Syamsul Arifin di tahun 1986, waktu ada undang-undang Ormas tahun 85 yang mewajibkan asas Pancasila. Ya, asas tunggal Pancasila. Kan banyak Ormas yang menolak. Tapi waktu itu NU menerima dengan argumen yang sederhana dari Kiai As'ad. Pancasila itu sudah kita kunyah dalam keseharian. Jadi ya baru dikasih nama belakangan bahwa itu adalah Pancasila. Sejak dulu Indonesia itu religius, berketuhanan. Sejak dulu Indonesia itu berkemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan berkeadilan. Sejak dulu cita-cita kita begitu. Nah, baru belakangan lah dinamai bahwa itu Pancasila. Jadi kata KSN, betul kata Pak Bambang barusan, ya kita tidak khawatir, toh itu sudah tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan dalam teori psikologi menyatakan kebencian, sikap agresif itu sebenarnya muncul untuk menutupi ketidakpercayaan diri. Orang yang takut pada titik tertentu itu bukan muncul dengan ekspresi mengkerut, tetapi dengan ekspresi menyerang. Makanya salah satu teori kekerasan terjadi pada saat orang itu frustasi. Kita dikejar anjing, sudah digang buntu, tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya anjingnya kita hajar. Apapun resikonya. Kekerasan itu muncul dari perasaan terdesak gitu. Jadi ya kadang narasi yang dikembangkan kan begitu. Kita diserang Yahudi, kita diserang globalisasi. Jadi agak lucu ya, mayoritas tetapi inferior. Kemudian dia menyerang.
Makanya Irsan Manji nulis buku Berimanlah dengan Percaya Diri. Mudah-mudahan kita selamat dari gelap kebencian. Terima kasih telah menyaksikan Madrasah Bumi. Terima kasih Wawan. Terima kasih sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung bersahutan di sebelah beradu suara mesin di ujung jalan. Kain-kain bergantungan di tali jemuran. Radio bapak mengiringi keriuhan. Para tukang sayur memanggil jiwa para ibu. Salam sapa sayang rukun tetangga RT 2 rumah kami yang kami cinta. Oh bahagia hari ini, hangat kami lawan dinginnya pagi. Oh harmoni, hidup ada untuk disyukuri. Tuhan jagalah permai kampung kami sampai kelak mentari terbit di lain sisi, sampai